Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu pasti dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya itu saudara, mari kita merendahkan diri, kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan bagi kita untuk melangkah di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu memuji Tuhan. Biarlah pujian ini dapat mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Satu pujian untuk Tuhan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita dimanapun saudara mendengarkannya, juga dapat mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-14 bagian A. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Demikian jawab pembacaan ini saudara. Topik perenungan kita pada pagi hari ini yaitu melihat hidup dengan kacamata yang baik. Karena saya melihat ada banyak orang yang selalu keliru melihat kehidupan ini karena memang cara pandang mereka yang salah. Artinya mereka memakai kacamata yang salah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Grand Verly saudara, dia pernah berkata seperti ini: sikap positif mungkin tidak menyelesaikan semua masalah. Saya yakin benar ini saudara, tetapi dapat membuat penyelesaian masalah menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan kalau kita selalu bersikap baik, bersikap positif menghadapi masalah itu. Suatu ketika saudara, ada seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan dengan kereta api canggih saudara, di mana kereta api tersebut saudara digerakkan oleh dua mesin besar. Oleh karena itu dia mampu menempuh perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ini pengalamannya. Lalu ketika mereka melewati padang pasir saudara, atau padang gurun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata di mana kabel komputer yang menghubungkan kemudi ke mesin memercikkan api korslet saudara, terjadi kebakaran. Saat itu mesinis itu berkata kepada ahli mesinnya, dia katakan, wah gawat ini, dia katakan, karena kita mesin pertama kita telah mati, dikatakan. Tetapi si ahli mesin itu saudara, dia menjawab mesinis itu, dia katakan, tenang saja Pak, kita masih ada mesin kedua. Artinya kita masih bisa dibantu oleh mesin yang masih hidup ini. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan tidak lama kemudian saudara, mesin kedua itu pun ternyata mengalami masalah, dan dia mengalami kemacetan dan akhirnya juga mati saudara, karena ikut juga korslet karena pengaruh mesin pertama tadi. Melihat situasi itu saudara, sang mesinis ini berkata, ya lalu kita mau buat apa, dia katakan. Lalu ahli mesinnya itu saudaraku, dia mengatakan kepada mesinis itu, saya akan mencoba memperbaiki mesin ini, cuma waktunya agak lama. Tetapi coba Bapak cari cara untuk menenangkan penumpang supaya mereka semua tidak panik menghadapi situasi ini. Demikian kata ahli mesin kepada mesinisnya. Saat itu juga saudara, sang mesinis itu dia menuju gerbong penumpang dan melihat pemuda yang tadi saudara, pemuda itu. Lalu mesinis itu pun menjelaskan situasinya kepada pemuda itu, dan supaya pemuda itu menyampaikan kepada para penumpang supaya mereka bisa tenang tentang menghadapi situasi yang terjadi itu. Lalu pemuda itu pun menyanggupi permintaan dari mesinis itu saudara, dan segera ia berkata kepada semua penumpang yang ada di gerbong kereta api itu melalui pengeras suara, dia mulai berkata demikian, para penumpang yang saya hormati, dia katakan, ada berita baik bagi kita saat ini dan juga berita buruk bagi kita semua. Tetapi sebelum saya sampaikan, kita semua diharap tenang. Berita buruknya adalah, dia katakan, bahwa kedua mesin kereta api yang kita tumpangi ini saat ini sedang mati. Dibutuhkan
2 jam waktu untuk memperbaikinya oleh ahli mesin. Dan berita baik dan berita gembira bagi kita, dia katakan, adalah bahwa kita semua melakukan perjalanan ini bukan dengan pesawat terbang, tetapi kita melakukan perjalanan ini dengan kereta api. Itu berita baik bagi kita, itu berita gembira. Seandainya kita naik pesawat, ketika mesin pesawat mati, entah bagaimana nasib dalam perjalanan kita. Itulah yang harus kita syukuri. Saya harap saudara semua tenang, dikatakan saudara. Demikianlah pemuda itu menjelaskan dan menenangkan para penumpang yang ada di setiap gerbong kereta api itu, sehingga sang mesinis itu dan sang ahli mesin itu, saudaraku, dapat dengan tenang memperbaiki kedua mesinnya, dan pada akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan setelah mesin itu baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya seperti itulah kehidupan itu, di mana selalu ada orang yang dapat melihat kehidupan ini dengan kacamata plus, saudara, kacamata yang baik. Tetapi juga, saudaraku, ada juga yang hanya melihat dari sisi minusnya, dari hal-hal yang selalu melihat dari hal yang tidak baik. Percaya atau tidak, saudaraku, cara pandang kita sangat menentukan hasil yang akan kita capai dalam perjalanan hidup ini. Apakah kita akan menggapai keberhasilan atau akan mendapatkan kegagalan? Ini tergantung dari cara pandang kita melihat situasi hidup yang kita jalani. Ketika menghadapi krisis, saudara, akan selalu ada orang yang melihatnya sebagai persoalan besar. Namun tidak disangkal juga, ada begitu banyak juga orang yang melihat itu sebagai peluang emas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang melihat krisis sebagai kesempatan bagus, itulah yang biasanya dapat meraih kesuksesan dalam kehidupannya, keberhasilan, menggapai segala impian dan cita-cita serta tujuan hidupnya dengan baik. Ketika dia bisa melihat setiap masalah dan pergumulan itu sebagai peluang untuk memacu dia untuk lebih lagi giat untuk menggapai impiannya. Untuk itulah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini sebagai penuntun renungan kita ini, saudara, berkata kepada kita, mengingatkan kita, pada hari mujur bergembiralah, bersyukurlah. Kalau kita sedang mengalami kebahagiaan saat ini, bersyukurlah, bergembira, nikmati. Baru dikatakan, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Coba kita renungkan, saudara, jika Tuhan memerintahkan supaya kita bergembira ketika hari mujur, dan Tuhan katakan hari malang itu pun diciptakan Tuhan seperti menciptakan hari mujur, itu artinya baik kemalangan, baik kemujuran, Tuhan mau supaya kita bergembira, Tuhan mau supaya kita bersyukur, saudara. Saya pikir seperti itu. Itu sebab firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu secara baik, secara positif tentunya, meskipun secara mata jasmani kita hal itu mungkin berupa kemalangan. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, kita selalu akan dapat berkata sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin, saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak satu pun itu terjadi di luar pengetahuan Tuhan, di luar kontrol Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami kemalangan, kesusahan, kegagalan, yakinlah, saudara, bahwa kegagalan yang kita syukuri itu merupakan peluang yang bisa dipakai Tuhan untuk membaikkan kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat kehidupan tidak lagi dengan cara-cara yang tidak baik. Perlu tertuntun melihat hidup dengan kacamata yang baik, dengan kacamata yang benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya renungan kita pada pagi hari ini menuntun kita untuk lebih
positif, lebih tertuntun lagi untuk bergairah, bersemangat menggapai segala impian kita, karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita menggapai segala impian itu, karena Dia merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan saya dan saudara. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami terima pada pagi hari ini lewat firman yang kami renungkan. Tuhan mau supaya kami melihat hidup ini dengan kacamata yang baik, melihat hidup dengan baik. Bantu kami semuanya Tuhan. Berkati umat Tuhan dalam pergumulan kehidupan hari ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berputus asa diberikan harapan oleh Tuhan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus berikan mereka kelegaan. Hamba juga doakan umat Tuhan pada pagi hari ini yang sedang bergumul menghadapi sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, hamba doakan mereka semuanya, kiranya mereka ditolong Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit mereka hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, berkati mereka, buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik dari TK sampai perguruan tinggi, apapun pergumulan mereka, yang menghadapi ujian Tuhan berkati, yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan Tuhan juga berkati, yang sedang bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka pun Tuhan memberkati mereka. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini mereka bersuka cita karena di hari ini mereka berulang tahun, mereka mendapatkan rezeki berkat Tuhan yang baru. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Allah bagi mereka di hari ini. Ingatkan dan tuntun supaya mereka juga boleh tahu bersyukur kepadamu. Masih banyak umat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, saat ini yang sedang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang mengalami beban hidup yang berat, mereka sedang bergumul dalam pergumulan yang berat. Biarlah kiranya ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba mau minta kepada Tuhan, tolong mereka Tuhan, berkatilah mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara pagi ini, tetaplah semangat saudaraku, semangat saudaraku, ya, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti kehendak Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau memang saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu juga kami saudara untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, supaya ada banyak juga orang yang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan seperti saudara. Biarlah kita bersama-sama saudara bergandengan tangan untuk mengembangkan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk memenuhkan sukacita kita sebagai anak Tuhan. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.